liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Robbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kembali kita semua di malam Minggu Good Way Saturday kali ini. Mudah-mudahan menjadi wasilah yang kemudian membuat kita senantiasa ingin bermanfaat buat orang lain, ya, yang membuat kita makin mengenal diri kita, makin mencintai diri kita, dicintai oleh Allah, dan juga kemudian dipertemukan dengan orang-orang yang juga mencintai Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah akang teteh sekalian, ya, minggu lalu kita telah bahas terkait dengan hal-hal yang barangkali kita pikir, kita persepsikan, kita anggap sebagai sebuah kelemahan, tapi ternyata kalau kita ulik-ulik lagi, tidaklah kemudian Allah menciptakan sesuatu, ya, Robbana ma khalaqta hadza batila, tea gening akang teteh, ya. Tidaklah Allah kemudian menciptakan satu hal dengan sia-sia. Jadi ternyata bahkan kelemahan pun jadi rahmat, ya, jadi rahmah, ya. Kalau minggu lalu kita udah bahas tentang ini, ya. Bahkan ketika, jadi gini, anggap aja kalau kita diciptakan lebih baik dari ini, udah pernah akang teteh, ya, namanya Homo Neanderthal. Struktur otak lebih bagus, fungsinya lebih optimal, fisiknya luar biasa, ya. Kan kita mah ada penelitiannya, ya, dan sering aku ulang-ulang tuh. Setelah umur 32, akang teteh teh harus udah beda perilakunya teh. Pola hidup setelah umur 32 mah harus udah beda, 32 tahun. Karena sebelum umur 32 mah makan apapun, sebanyak apapun masih bisa berubah jadi otot, ya. Makan bubur ayam di sanguan, siangnya ngemil batagor di sanguan oge. Ka warteg nasi padang di sanguan, di cingcangan di sanguan deui, tambo cie udah kan gitu, ya. Nambah tuh, tapi tetap kita tinggal gendut-gendut. Nah, setelah umur 32 metabolisme teh berubah. Minum air aja langsung geblek jadi lemak, ya. Nah, hati-hati. Nah, zaman dulu mah enggak, Homo Neanderthal mah enggak. Kuat, tangguh, hebat. Tapi apa yang terjadi? Mereka kan tidak survive. Mereka tidak bertahan. Ya, makanya ternyata kelemahan itu justru malah jadi kekuatan yang sesungguhnya. Makanya ini penelitiannya kan ada, ya, namanya the survival of the friendliest, ya. Kita sudah bahas itu. Tapi kita mulai masuk ke bagian di mana nanti ke depan kita akan ngomongin soal bagaimana kemudian kelemahan atau kekurangan ini jadi kekuatan, kita build around competence, ya. Itu ke depan nih. Kurikulumnya lagi dibangun buat akang teteh, ya, yang bertahan selama ini sejauh ini. Tapi aku teh pengen bahas tentang ini akang teteh, bahwa seringkali kita seolah-olah merasa sudah melakukan sesuatu, lalu ngerasa berhak untuk kemudian mengapresiasi perilaku itu. Aku ulangi pelan-pelan, ya. Alhamdulillah Kang, setelah 25 tahun aku hidup di dunia, baru pertama kali tahajud, ya. Nah, karena berhasil tahajud, maka aku berhak kayaknya buat jalan-jalan ke Pangandaran gitu, ya. Jadi ngasih reward diri atas sebuah prestasi yang tidak biasa. Nah, ini hati-hati nih. Ada yang nanti namanya ilusi self reward, yang membuat kita tuh ngerasa butuh apresiasi yang lambat laun, bukan cuma di generasi Z. Ini menular ke semua generasi yang ada yang hidup saat ini. Semua teh butuh diapresiasi atas hal-hal yang dikerjakan. Maka kebanyakan orang, bukan cuma generasi Z, hati-hati. Semua orang, semua generasi di zaman now yang hidup saat ini itu jadi haus validasi, ya. Jadi atas sesuatu yang sudah dikerjakan, orang teh jadi ngerasa butuh diapresiasi atas apa yang dikerjakan. Nih, lihat nih, aku sudah berbuat baik. Kalau belum diposting tuh kayaknya tuh ada yang salah gitu. Kebayang nggak sampai sini, ya? Karena kemudian butuh ada like di situ, butuh ada apresiasi, butuh ada stimulus setelah perilaku yang membuat kita ingin mengulangi. Atau gini, kalaupun aku berbuat tidak baik, harus ada stimulus setelah perilaku yang kemudian membuat aku berhenti melakukan perilaku itu. Nah, itulah yang disebut dengan ilusi self
Self reward. Ya, nah ini pengen aku bahas dalam akang teteh sekalian supaya kita tahu nih, kalaupun kita punya perilaku baik, bagaimana mempertahankannya. Kalau ternyata kita punya perilaku yang sudah buruk atau kita persepsi buruk, kita anggap buruk aja menurut kita, bagaimana memberhentikannya. Nah, ada nih ininya, rumusan psikologisnya. Malah jadi sebuah aliran ya dalam psikologi itu namanya behavioristik. Dipakai banget sama orang ekonomi mah, sama orang psikologi mah jarang. Karena aliran yang sedang gandrung di 5-10 tahun terakhir yang ramai di psikologi mah psikologi positif. Yang menganggap semua orang teh punya talenta, semua orang itu baik, semua orang itu punya potensi yang bisa bertumbuh. Nah, padahal stimulus dan respon dipakai di behavioristik. Nanti kita bahas lebih lanjut hal ini ya. Tapi aku pengen ngebahas dulu soal self reward ya. Naon ari self reward teh? Self reward itu sederhananya gini. Ada dorongan dari seseorang untuk ngasih hadiah sama diri sendiri sebagai bentuk penghargaan atau pelampiasan. Aku teh seharian ini udah soleh, udah baik, boleh dong. Nah kayak gitu ya. Aku berhak untuk, aku boleh dong kayaknya untuk, nah malah kemudian nagih atau minta tadi. Makanya kalau nggak dapat itu dari diri sendiri ataupun dari orang lain, seolah-olah ada yang salah. Dan akhirnya apa? Perilaku yang tadinya sudah dipersepsi baik nggak diulangi lagi, gitu. Oh ternyata baca buku dan tahu yang benar itu nggak jadi apa-apa ya. Tetap aja yang diapresiasi mah orang yang terkenal, orang yang keburu viral, ya enggak? Padahal sekolah di mana enggak jelas, tapi bahas apa enggak jelas kan gitu ya, kok bisa? Nah kayak gitu tuh. Udah ngapain melakukan hal itu lagi? Jadi kita berhenti melakukan kebaikan. Sampai sini kebayangnya paham ya? Misalkan gini, aku pengen sharing tentang baiknya atau bagusnya sedekah. Sharing aja, ternyata yang nge-like cuma 1. Gara-gara kan perilakunya bagus ya, bahwa sedekah itu baik, ajakannya bagus ya, sedekah itu baik, yang nge-like cuma 1. Aku berhenti melakukan apa? Melakukan perilaku baik. Kebayang nggak sampai sini? Ada perilaku itu tidak mendapatkan apresiasi yang sesuai ekspektasi, maka berhenti melakukan perilaku itu. Nah itu hati-hati, angat teteh sekalian. Nah begitupun sebaliknya, ada orang berperilaku buruk, bayangin, ada orang berperilaku buruk. Lalu perilaku buruk itu dapat apresiasi dari orang lain. Maka gimana? Ya orang mau mengulangi perilaku buruk itu. Paham gak sampai sini? Kebayangnya jelas ya? Makanya anak aku entah main sama siapa, entah dapat dari mana, tiba-tiba ngomong kata yang kemudian gak pantas diucapkan oleh anak kecil. Ya kasar lah, kata-kata kasar. Lalu ketika dia bilang gitu, kita semua diem. Gak ada yang ketawa, gak ada yang ngasih feedback. Tidak memberi stimulus atas perilaku yang terjadi. Paham gak sampai sini? Dia ngomong kasar misalkan, kasar gitu. Terus kita diam aja, nggak ketawa, nggak marah, nggak ngelarang, kita diam aja. Dia nggak dapat feedback, tidak punya dorongan untuk mengulangi perilaku yang sama. Paham sampai sini? Kebayang ya? Nah itu kan pada anak kecil, kan kita bukan anak kecil. Nah kita mah lucunya akang teteh sekalian, ada di masa, ada di realitas, ada di dunia, di mana kumaha akang teteh sekalian, di mana apapun yang kita lakukan kok berasanya butuh apa? Butuh ada self reward gitu ya. Kan aku teh udah berbuat baik, coba aku udah datang ke Al-Latif, aku udah ngaji, coba apa hadiahnya. Nah bayangin ini ke orang lain, tapi yang luar biasa apa coba Kang Teteh? Bayangin ini hadir dan muncul lagi ke siapa? Ke Allah. Ya Allah, bukankah aku sudah berbuat baik? Tapi apa yang tadi coba bayangin? Pantas enggak kira-kira? Ya Allah, bukankah aku sudah berbuat amal soleh? Tapi kemudian apa yang terjadi? Nah makanya hati-hati nih, jangan kemudian melakukan sesuatu yang kita belum cukup ilmunya, lalu kemudian kita bilang bahwa ini udah pasti nih, gitu ya. Ini lagi seru banget, aku lagi masuk di timeline aku teh, influencer misalkan gini ya. Bukan berarti nggak boleh, tapi mesti hati-hati terhadap fitnah setelahnya, karena tadi ya perilaku yang tidak dibarengi dengan stimulus atau self reward yang tepat akan membuat ada fitnah di perilaku itu. Nanti ada kasus yang aku jelasin lebih lanjut dan seru banget. Al-Latif pernah mengalaminya. Pernah ada masa di mana Al-Latif itu menjadi tempat untuk buat begitu. Nanti aku akan bahas lebih lanjut ya. Lagi banyak influencer misalkan contohnya gini. Teman-teman luar biasa, ada kawan kita dari Madiun
bercerita setelah dia mempraktekkan sholawat Jibril selama 1000 kali seharian penuh, alhamdulillah rezekinya jadi lancar. Kebayang gak sampai sini? Terus ada orang-orang kemudian mempraktekkan hal itu dengan salah niat, kebayang gak ya? Oh ternyata benar nih, sholawat Jibril mudah jodoh, mudah rezeki, dia melakukan 1000 kali dalam sehari itu, kemudian apa yang terjadi? Minta sama Allah, ya Allah mana? Orang di Madiun berhasil, apakah aku harus ke Madiun dulu lalu sholawat Jibril di sana? Kebayang gak? Logikanya tuh jadinya ada rasa keberhakan dari sesuatu atau perilaku yang kita lakukan tuh hati-hati. Hati-hati banget. Sampai sini jelas ya, paham ya? Iya kita lemah, kelemahan itu penting untuk membuat kita mengiba sama Allah, tapi tidak membuat kita ngerasa berhak. Nah hal-hal seperti itu tuh namanya imperatif. Kita maksa sama Allah dan sampai di satu titik kita ngerasa berhak karena sudah melakukan sesuatu, Kang teh. Hati-hati ya, hati-hati bisa. Sama seperti ini. Ya Allah, aku udah S1, S2, S3. Masa dapat gajinya segini? Masa lulusan enggak ngejamin kan? Kita diapresiasi dan dibayar sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan, belum tentu. Maka dari situ kita terus harus melakukan sesuatu dan fokus di hari ini dan sekarang. Bukan kemudian ngungkit-ngungkit dan ngulik-ngulik apa yang udah kita lakukan, santai weh. Banyak banget yang suka DM ke aku dan DM atau ngechat nge-WA, Kang itu videonya padahal kalau dieditnya bagus gini-gini nih. Ya sok gue atau aku mah gak ada waktunya ya enggak. Dan aku juga belum tentu bisa dan belum tentu mau seviral dan seterkenal itu kan. Enak sekarang atuh, nikmat pulang-pulang, pergi-pergi kan ya, nggak ada yang nanya, nggak ada yang komentarin, nggak ada yang motong video dengan seenaknya, kan nggak ada ya video Zain Permana yang dipotong, terus kemudian dicaci maki, diserang, alhamdulillah nikmat. Biar Allah yang jadi saksi, makanya wakafa billahi syahidatnya penting. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang jadi saksi. Nah, hati-hati nih. Self reward kecenderungan seseorang buat ngasih hadiah kepada diri sendiri karena ngerasa aku udah melakukan sesuatu gitu. Nah, biasanya hal-hal itu teh enggak ada hubungannya sama si perilakunya. Contohnya apa? Belanja impulsif. Aku kan udah capek kerja seharian ya, jadi buruh korporat, jadi budak korporat, maka belanja impulsif gitu ya, kuliner yang berlebihan, pengen nyobain makanan A, makanan B, makanan C, hidden gem yang baru, pengen datengin semua, scroll medsos nonstop, aku kan udah capek nih kerja seharian. Sama binge watching, nah ini jadi istilah ilmiah namanya binge watching tuh maraton nonton sesuatu. Aku udah Senin sampai Jumat udah ngerasa kerja penuh, hafalan udah luar biasa. Nah Sabtu Minggu boleh dong aku namatin misalkan apa One Piece, drakor tertentu. Ada episode-episode baru tuh pengen namatin gitu ya. Nah dihalalkan dengan frase aku kan berhak bahagia. Paham sampai sini ya? Hati-hati, kalimat ini udah mulai jadi narasi baru. Sebagai yuk kita kasih self reward buat diri kita, apalagi dipakai sama siapa? Dipakai sama barangkali kedai-kedai ya, tempat-tempat makan, tempat-tempat rekreasi. Anda berhak self healing ya, setelah mungkin sudah berjibaku dengan duniawi, yuk main dulu ke kedai kami, kan kayak gitu. Healing bersama. Nah, boleh sebetulnya, tapi hati-hati, perilaku baik ini mestinya dapat stimulus apa supaya dia bertahan atau tidak belok niat baiknya. Paham sampai sini ya, kebayang ya? Nah, arah pertemuan ini nanti ke sana. Kita akan ada simulasi berdua saling mengevaluasi nantinya setelah Isya ya. Nah, maka Akang Teteh, aku pengen ngajak ke arah sini. Kalau jadi bukan berarti nggak boleh self reward, tapi mesti waspada. Ada yang namanya ilusi self reward. Self reward yang sehat itu yang kita teh ketika bilang bahwa aku udah punya perilaku baik, maka aku akan hadiahi perilaku baik ini secara sadar supaya perilaku baik ini berulang. Jelasnya sampai sini ya? Contoh, alhamdulillah aku sudah mulai ngebiasain perilaku lari misalkan ya, jogging. Aku udah jogging nih, jadi buat Akang Teteh yang pengen punya kebiasaan lari, besok pagi ya jam 7 sama ALTF Club ya. Lari tuh,
udah punya kebiasaan lari lalu karena aku udah punya kebiasaan lari yang bagus, maka aku boleh dong dikasih hadiah. Aku beli PS5 gitu ya, sama TV terbaru atau laptop baru, nggak ada hubungannya sama perilaku lari, coba bayangin. Nah, kalau misalkan self rewardnya berhubungan lah boleh lah ya, aku mau beli sepatu lari misalkan ya, walaupun ya itu berhubungan tapi juga mestinya kan memperkuat atau membuat larinya jadi berulang, paham nggak sampai sini, kebayang ya? Nah makanya lama-lama nanti hobi itu jadi mahal. Gara-gara itu kan supaya perilakunya berulang. Aku mulai punya komunitas baru, padel. Yang joget gitu kan si padel deh. Olahraga padel dia gini. Harus beli raketnya, harus beli netnya. Jangan namanya beli net padel. Kayak gitu. Nah harus berdasarkan kebutuhan yang sadar. Kalau enggak ya ini nih, berdasarkan kelelahan psikologis. Aku kan capek, supaya jadi semangat, gitu kan. Supaya jadi semangat, abis lari mari kita makan dulu kupat tahu. Di Sanguan, dikasih topping bubur. Wah itu mah lain topping atuh ya. Terus gini, kalau self reward yang sehat itu selalu ada tujuan jangka panjang. Berupa aset tadi, beli sepatu, makan bisa manjang. Sepatunya juga sepatu lari yang bisa dipakai casual juga misalkan. Yang memang jelas bisa menopang tubuh, ada balance-nya kan gak sekedar enak, tapi kan kayak gitu, makanya mahal sepatu-sepatu lari yang ada balance tapi bisa casual juga kan luar biasa tuh. Ada tujuan jangka panjang, tapi kalau enggak pelarian cuman jangka pendek ya. Aku ikutan ini ikutan event lari gitu. Barangkali nanti di garis finish ada yang ngasih bir peletok gitu ya. Alhamdulillah kan nyobain, yang dosa dia gitu ya, bukan kita misalkan kayak gitu. Kan itu mah pelarian jangka pendek, hati-hati. Nah barangkali tadi ya, yang nyediain minum itu mungkin untuk ilusi self reward ya, udah ngerasa lari sejauh 5 km, ada pelarian jangka pendek. Dan yang sehat tuh gimana? Dia masuk ke konsep ziyadatul khair itu. Biasanya sesuatu atau perilaku yang baik dan diberkahi pasti akan menghadirkan kebaikan baru. Paham sampai sini ya? Contoh makanya kenapa doa makan itu Allahumma barik lana. Makanya ketika aku nganterin jamaah untuk megang kiswah, lalu kemudian dia nanya ke aku pas udah megang Ka'bah tuh, megang kiswah Ka'bah tuh, masih wangi, apalagi kan waktu itu 1 Muharram tuh ya, baru diganti si kiswahnya dari ibadah haji. Si mbah-mbah ini bilang ke aku, doane opo? Aku harus berdoa apa? Apapun doa yang kemudian terbesit di kepalamu ya mbah, kata aku teh. Dia bilang Allahumma barik lana fima rozaqtana. Bagus itu, supaya diberkahi apapun rezeki yang dinikmati sama si mbah, kan gitu bagus. Kan doa makannya gitu ya. Bayangin Akang Teteh, kalau makannya kita diberkahi, maka hasil makan kita jadi apa? Jadi energi. Jadi kalau Akang Teteh makan siang misalkan, rehat dulu yuk kita isoma. Makan siang nasi padang lah warteg, makan tuh Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Makan siang, beres makan malah jadi seger, berenergi, berarti makannya berkah. Betul ya? Kan ada juga yang gini, makan siang, wareg, semeg. Langsung tara runduhnya kayak kalem heula lah. Ya, orang 2 atau 3 batang heula lah. Jadi datang 2-3 batang pohon. Ya, supaya berenergi lagi merenya maksudnya gitu ya. Udah makan tuh udah 2-3 batang pohon dulu misalkan ya. Nah, artinya apa? Itu malah menguras energi. Itu yang disebut dengan ilusi self reward. Makanya pernah di tahun 2021, 2022 aku bilang ke HR yang aku mentor di perusahaan, haram hukumnya kita memberikan cuti kepada orang yang bilang mau healing. Karena healing teh mempersyaratkan luka. Orang-orang yang cuti untuk healing pulang dalam keadaan pasti ngahuleng. Maka yang diizinkan adalah orang yang pergi untuk refreshing. Karena kembali lagi dalam keadaan fresh. Diksi kalimat penting. Karena balik lagi healing itu mempersyaratkan luka. Orang-orang yang pergi healing mereka akan nyari-nyari luka dan pulang bingung. Kalau nggak percaya penelitiannya valid bagus di berbagai industri.
Karena kenapa? Karena ilusi, dia malah menguras energi gitu. Dan yang menarik ini Akang Teteh, kalau benar nih ada perilaku baik, lalu kita ngasih reward yang tepat, self rewardnya benar, align, sesuai dengan si perilaku kita, akan muncul dan dibarengi sama refleksi gitu. Itulah kenapa Rasul butuh berkhalwat. Rasul butuh naik ke Gua Hiro untuk ngapain? Untuk jeda dulu sejenak, merefleksikan apa yang terjadi. Gak asal ngahuleng, beneran healingnya tuh mau jeda dari apa yang dilakukan. Nah kalau yang ilusi self reward mah gak disadari. Reaktif, pokoknya gimana caranya aku harus menyendiri, menyepi, merasa berhak untuk me time. Sebagai ibu lah, sebagai ayah lah. Ribut tah para pasangan suami istri teh. Yang suami bilang aku udah kerja keras demi kita. Yang ibu rumah tangga bilang, "Ari aku emang nanaonan di imang ngahuleng. Orang kayak gawe, nyuci, nyetrika, ngombehan budak, kan aku itu." Jadi waspada, hati-hati dengan ilusi yang namanya self reward. Maka sebelum kita rehat dulu buat sholat, Akang Teteh sekalian, masih lama kali ya. Apa yang kita butuh? Nah ini yang di garis bawah ini. Bukan kopi mahal, tapi istirahat dan regulasi emosi. Betul ya? Jadi kita teh bukan, hanya orang asa rarungsing, aku kayaknya lagi bararingung dan rarungsing banget nih. Sepertinya aku butuh kopi. Enggak, butuh istirahat, butuh perem, butuh tidur yang berkualitas, bukan butuh stimulan. Kan kopi mengandung kafein, apalagi kan Akang Teteh mah. Kedai kopi manapun kan yang bestsellernya bukan kopi, bukan americano kan, matcha. Ya kan, digulaan, ada gula itu mah ujung-ujungnya gula, ada minuman yang bergula. Kita datang ke kedai kopi juga bukan minum kopi kan, nyari yang non kopi. Matcha, tamatak mararacok, jelema teh ayeuna teh gula banget itu teh. Ya, bukan kopi mahal tapi istirahat yang benar dan regulasi emosi. Jadi kita lagi nggak butuh stimulan yang luar biasa lewat kafein, nggak butuh. Kita lagi butuh apa? Kita lagi butuh istirahat yang benar, deep sleep, sama how to regulate emotion ya. Terus bukan belanja yang impulsif, tapi rasa tenang dan arah hidup. Bayangin, ada produk baru pengen ikut beli, eta baju naon, eta hijab naon, eta pin apa, itu apa, segala hayang meuli, pengen aja sesuatu yang baru. Kalau kita tahu persis aku butuh apa enggak butuh kan enak ya. Tenang ya, kita tenang. Loba kabawa sakaba-kaba gitu intinya mah. Kenapa? Karena kita tahu apa yang kita butuhkan dan tidak kita butuhkan. Nah terus yang terakhir, yang ketiga, yang terpenting adalah bukan escape, bukan kabur, bukan lari. Tapi apa? Memunculkan rasa cukup dan kita makin hadir sama diri kita. Makin tidak kehilangan diri kita. Makin ada, minimal buat siapa? Buat diri kita. Kebanyakan orang kehilangan rasa cukup, ngerasa kurang aja. Ya, jadi kalau naik angkot, terus kemudian si emangnya bilang, "Kirang neng, kirang naon deui abdi Pak. Kirang geulis heueuh." Yang akang-akang kirang naon deui atuh abdi. Nah, tapi hadir rasa cukup. Walaupun kurang juga alhamdulillah. Seenggaknya masih berusaha istiqomah, kan gitu ya. Ada jalan yang lagi ingin ditempuh. Nah itu, dan yang terpenting presence, hadir. Presence dan hadir itu buat kapan? Here, saat ini, here di sini dan now, saat ini. Entah kemana-mana, untuk kepikiran masa depan. Nanti kalau tiba-tiba ada yang, aku bangun tidur, tiba-tiba, "Hai, aku istri kamu dari masa depan." Masa depan, ayeuna we kan gitu ya. Tong ngomong-ngomong masa depan, ayeuna urang halalkeun. Qabil tu nikah ibnatuka bimahril madkur. Sah gitu di ayeuna mestinya. Terus di masa depan. Ayeuna. Entong ke sore pageto ayeuna. Ayeuna kapan? Here and now. Nah itu namanya artinya apa? Presence. Kehadiran. Maka mana daftar hadirnya kan gitu ya. Ngisi presensi. Bukan absensi. Nah kita suka salah kan ya. Salah. Yuk ngisi absen. Ya kalau absen mah gak usah ngisi. Karena absen itu hadir. Artinya apa? Tidak hadir kan. Absen itu ketidakhadiran. Nah kita mah ketidakhadiran mau ngisi. Padahal tidak hadir. Para hadirin yang belum hadir. Hadir itu orang-orang yang hadir.
Jangan disebut para hadirin tapi ke yang belum hadir. Nah ini hati-hati Akang Teteh, ciri bahwa self reward kita sudah tepat adalah rasa cukup dan hadir dalam diri. Nah ada juga ciri yang berbahaya. Ini dia ya. Ciri yang bahaya dilakukan setelah emosi negatif tanpa refleksi, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Terutama ada sebuah kisah yang menarik Kang Teh, yang membuat satu masa, ada masa di mana Al-Latif itu sempat kegocek. Kita menjadi kemudian kita ngasih afirmasi sebuah self reward yang kemudian tidak tepat bagi jamaah, yang kemudian jamaah yang punya niatan positif akhirnya tergeser oleh jamaah yang hadir bukan karena niat yang lurus. Nah ini akan dibahas insya Allah setelah sholat isya ya, lewat kisah dari kakek buyutnya Carl Smith yang merupakan seorang penjahit Yahudi. Kisahnya seperti apa? Nah, kita lanjut setelah sholat isya berjamaah dulu ya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh kita lanjut ya untuk bahas ilusi self reward. Tadi udah ya. Self reward itu adalah ngasih hadiah ya kepada diri sendiri. Nanti kita akan ngomongin rumusnya, bagaimana cara nguliknya. Walaupun nanti mungkin di kehidupan sehari-hari akan sulit ya, nggak apa-apa, ini baru pertemuan awal-awal kita aja ya. Yang terpenting dari pertemuan ini adalah kita menyadari perilaku kita, dan hati-hati ya Kang Teteh, perilaku kita itu akan dikenai sebuah stimulus yang membuat perilaku itu berulang atau malah berhenti. Nah, itu hati-hati ya. Nah ini ya cirinya ya, gara-gara self reward itu kita jadi butuh, dan memang bukan cuman ngerasa butuh, tapi juga industri dan juga orang-orang yang ngerti akan mengarahkan kita memang ke sini gitu ya, supaya selalu ngasih reward terhadap diri kita. Dengan rasa yang kemudian tanpa sadar kita lama-lama mikir, oh iya ya, aku kan berhak bahagia, aku boleh dong melakukan itu. Nah makanya nanti ada self reward yang sehat, ada juga self reward yang ilusi. Nah di pertemuan ini pengen ngasih tahu kewaspadaan supaya Akang Teteh tidak kena ilusi. Maka goalsnya sebetulnya nanti ya, walaupun ini kompleks, tapi nanti kita akan sadar bahwa yang kita butuhkan itu pada dasarnya adalah istirahat, deep sleep. Beneran tidur yang bukan mimpi, bukan menghayal, beneran tidur. Jadi sejam, 2 jam, 3 jam, bahkan kebanyakan ulama dan para sahabat Rasul itu zaman dulu tidur kan hanya 4 jam. Tapi 4 jam berkualitas gitu. Nah kenapa kemudian di penelitian-penelitian tentang sleeping behavior itu menganjurkan kita 8 jam, karena itu waktu yang orang normal seperti kita butuhkan. Padahal kita bisa ngelatih apa? Deep sleep ya. Makanya kemudian penting Akang Teteh buat ngelatih itu, padahal 4 jam cukup, 5 jam cukup gitu ya. Jadi bahkan beberapa ulama, misalkan dulu Ibnu Hajar ketika bikin Fathul Bari bi Sharhil Bukhari itu kan, Ibnu Hajar al Asqalani itu tidur cuma 1-2 jam seharinya. Bahkan beberapa khalifah juga ya cuma 1-2 jam sehari itu tidurnya, tapi tidurnya berkualitas. Ya Umar misalkan ya, kita bisa melihat Umar itu kalau, makanya gini, ada penelitian bagus banget. Orang yang ikhlas adalah orang yang dari merebah ke tidur tidak lebih dari 8 menit. Jadi kalau Akang Teteh mau tidur terus merebah, tapi ngalamun heula geuningan, ngalamun seandainya aku ada di film Mission Impossible gitu ya. Gimana kalau aku bangun nanti pas bangun teh, hai, aku istri kamu di masa depan. Oh iya, ngalamun heula panjang. Jadi dari merebah ke tidur itu butuh lebih dari 8 menit. Nah, cirining atau tanda bahwa kita teh masih belum ikhlas terhadap kehidupan. Belum mengikhlaskan kehidupan kita, belum meluruskan niat kita terhadap tidur. Punten juga buat Akang Teteh yang mikir bahwa Kang aku udah sholat istikharah, tapi kenapa aku nggak mimpi-mimpi? Yang pertama bisa jadi Akang Teteh lagi kondisi deep sleep dan kebluk gitu ya, sehingga tidak bermimpi. Atau yang kedua memang mimpi berupa jawaban atas istikharah itu lahir dari kebiasaan yang memang seriusi tidur sebagai bagian dari ibadah.
Maka sebelum tidur tuh ritual-ritualnya harus disempurnakan. Berwudu dulu, sholat witir dulu sebelum tidur gitu ya. Kemudian baca Al-Fatihah, Falak Binas, lalu meniupkan ke seluruh tubuh, kan gitu dulu. Maka kalau belum tidak melakukan ritual itu ya, atau ritual yang dicontohkan oleh Rasulullah, gimana bisa dapetin ru'yatul haq ya, mimpi yang benar, kan susah. Nah tapi ini arahnya ke situ. Dan Ang Teteh akan tahu bahwa yang penting adalah punya arah hidup. Waktu kita sempat kajian Velocity pas bulan Ramadan, aku sharing, keimanan itu ngasih kita arah. Orang yang beriman pasti punya arah. Orang yang beriman tuh pasti punya arah. Ya, bayangin, konsep iman aja kita masih tertatih-tatih, termasuk aku juga Kang Teteh. Kita teh lagi tertatih-tatih untuk mempraktekkan, untuk menunjukkan bahwa kita teh beriman, ya. Belum nyampe ke level ihsan. Wah, luar biasa. Berislam heula, beriman, rada hese eta, tapi bayangin, kita tertatih-tatih. Tapi salah satu ciri orang yang beriman adalah tahu arah hidup. Apa yang dia yakini ya dia jalankan, gitu ya. Makanya ketika kita bahas 2 minggu lalu soal hijrah ke Habasyah, tahu betapa pentingnya punya idealisme, ideologi teh nggak akan mungkin belanja impulsif. Orang lain punya apa? Iya ya, aku pikir-pikir belum punya ciput yang loreng. Yang lorengnya juga kuning oren gitu ya, hitam oren, belum punya misalkan. Jang naon atuh teh da moal katingali ku batur ciput mah, kan gitu ya misalkan. Tapi udah pengen weh, dan aku kan berhak punya ciput kayak gitu. Ya sok kumaha weh, kan gitu ya. Kenapa? Ya barangkali kita masih impulsif. Kalau orang yang tahu dan hafal rasa tenang arah hidupnya kemana kan penting. Maka pada akhirnya juga kita nggak butuh escape. Kita akan ngerasa berkecukupan. Jadi qanaah itu bukan cukup yang enough, stop, tapi abundance. Qanaah itu berlimpah. Cukup buat diriku sehingga aku bisa ngasih ke orang lain. Paham nggak? Jadi qanaah teh bukan berarti cukup kanggo abdi terus abdi miskin weh. Bukan. Tapi cukup bagiku sehingga aku tidak mengharapkan itu lagi, sisanya aku bagikan ke orang lain. Cukup ilmuku untukku sehingga aku bagikan ke orang lain. Cukup hartaku sehingga aku bagikan semua yang aku punya ke orang lain. Itu namanya qanaah. Jadi qanaah teh bukan enough, bukan stop, tapi abundant. Saking berlimpahnya kita akan sesuatu membuat kita udah cukup buat aku mah tinggal ngasih ke orang lain. Da aku mah makan sapiring ge cukup. Tapi kemampuan membeliku bisa 100 sampai 1000 piring. Aku bagikan piringnya. Eueuh sian teh piring ngungkul. Karena kan bisa mampu beli piring na ngungkul. Belum sama isi dalam piring. Ya, nanti kita bahas soal piring dan makanan nih, seru nih kalau ngomongin itu. Dan kenapa? Ya gitulah, nantilah ya. Pokoknya istighfareun yang membuat kita harus umroh lagi buat bertobat ya. Nah maka ini yang belum dibahas ya tadi ya. Ciri yang bahaya adalah kalau Akang Teteh terkena ilusi terkait dengan self reward, ngerasa berhak untuk kemudian mengapresiasi diri, kita itu akan selalu punya ekspresi emosi negatif. Yang itu tuh tanpa refleksi, jadi reaktif aja. Mun ambek langsung morang maring, kalau jijik pengen darin, ngejulidin, ngajak ngejauh. Kalau seneng ketawanya ngakak terbahak-bahak sampai kemudian orang tuh jadi ngerasa terhina atas ketawa kita gitu. Pernah nggak? Aku pernah dulu Akang Teteh. Aku tuh jadi ada sesi refleksi angkatan gitu ya. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang bilang gini, alhamdulillah kita punya angkatan yang kompak, tapi ada satu hal yang aku nggak suka, kalau nggak dengar si Zen ketawa. Jadi ketawanya tuh kayak ngerendahin orang lain, kayak yang dia tuh bahagia sendirian. Urang nu seuri, urang nu salah. Tapi itu ciri, jangan-jangan aku tuh, oh iya ya, aku diingatkan sama respon orang, jangan-jangan tadi ekspresi emosiku jadi ekspresi emosi yang negatif, terekspresikan. Akunya bahagia, tapi orang kemudian terganggu akan hal itu. Bahaya tuh, berarti bukan keimanan ya. Tidak wazan transitif, tidak membuat orang merasakan kebaikan. Terus menimbulkan rasa bersalah. Coba Kang Teh bayangin, ada orang yang curhat. Ada variabel yang kami ini orang-orang psikologi tuh gemes. Nah itu tuh nggak masalah. Apa coba variabelnya? Nggak ada variabel ilmiah psikologisnya juga nggak ada. Namanya oversharing. Jadi seolah-olah kita nggak boleh curhat sama orang lain teh. Kalau curhat sama orang lain, itu teh nanti lama-lama kita bisa oversharing. Nggak ada yang namanya oversharing. Orang ngomong itu punya filter. Dan kalaupun orang itu nyebarin ke orang lain,
ya, nyebarin cerita kita ke orang lain, ya bukan urusan kita, dan itu jadi filter kita dengan orang itu kan, bahwa dia bukan teman yang cocok untuk aku disclose. Nah itu tuh jadi menimbulkan rasa bersalah, rasa takut yang luar biasa, dan kita hidup di era di mana orang tuh hidup di era di mana kita makin malunya tuh bukan malu berbuat buruk, tapi malu untuk bisa disclose sama orang lain. Padahal dengan kita disclose, cerita, curhat sama orang lain itu jadi filter relasi. Yang kedua, kita punya media untuk refleksi diri itu butuh tandem. Kang teh kalau nggak percaya, masalah utama hampir 100% masalah pernikahan itu karena nggak pada ngobrol. Ada orang yang nikah udah 14 tahun, 15 tahun. Mereka bilang apa? Kang, teh kalau akang teteh di pernikahannya ngobrolnya tuh ketika apa? Setiap hari juga kita ngobrol. Ngobrolin apa? Kalau ngomongin list kegiatan hari ini tuh bukan ngobrol. Ngobrol itu aku mempersepsi apa, aku belajar apa gitu ya. Atas kejadian apa, aku mengekspresikan apa. Itu namanya ngobrol. Ini mah siapa yang ngejemput anak? Aku apa kamu? Kamu aja, aku ada kerjaan. Oh gitu ya, aku juga nanti ada kerjaan. Oh ya, dadah, bye. Itu mah ngomongin checklist kegiatan. Gak ada perasaan yang diekspresikan, pikiran yang diekspresikan, mestinya ada. Bahkan dalam berdoa pun mestinya itu terekspresikan. Ingat minggu lalu aku cerita hadis riwayat Tabrani, doanya Rasulullah ketika di Taif ke Allah, Allahumma ilaika aku adukan kepadamu dha'fa quwwati. Kan bari curhat itu teh. Lemahnya kekuatanku. Akang teh kalau ke Taif lihat jalur yang dibikinin sama pemerintah Arab. Jalur yang diperkirakan itu tuh jalur yang dilewati sama Rasulullah dan Zaid bin Harithah, curam pisan. Boro-boro jalurnya ang teteh naik si odong-odong eta. Naon namanya teh? Kereta gantung. Apa tuh namanya? Kereta gantung lah ya. Eta teh curam pisan lagi set. Bret, curam pisan. Nyauk itu aing teu naek kata aku teh. Saking curamnya itu sih, ada di YouTube udah cari aku ya ke Taif. Nonton videonya, curam pisan guys. Bayangin securam itu Rasul mah jalan kaki nggak naik odong-odong itu sama Zaid bin Harithah teh. Terus Rasul bilang apa? Dha'fa quwwati. Itu teh mau ngerefleksi apa coba? Ya Allah, aku yang salah. Aku yang lemah. Aku udah berusaha untuk menguat-nguat diri, ternyata aku nggak kuat ya Allah. Nah itu teh refleksi atas kejadian, lalu kita mengekspresikan emosi. Jadi akang teteh kalau ngedoa teh ulah to the point. Tapi apa? Bilang dulu, akui dulu kelemahan. Ya Allah, aku berusaha bangun pagi, tapi aku lalai dalam kami. Bagaimana cara menjemput hidayah yang terbaik sehingga engkau pantaskan aku rezekimu. Nah, itu statement itu, sadari bahwa aku teh berusaha tapi aku masih payah. Itu kan contoh dari Rasulullah. Ya kenapa kemudian Nabi Yunus bilang la ilaha illa anta kuntu, sesungguhnya aku tuh dolim, kan gitu. Karena mau ngasih tahu ada ekspresi dulu, aku tuh dolim. Robbana zolamna anfusana, tah bari cerik sekalian Kang teh nikmat teh cerik nanti teh bisa cerik colok we panon. Nah ngadoa teh orang teh cerik dan nikmat teh. Maka pas aku lihat di TikTok apa di Reels ya, ada orang lagi umroh gitu ya, terus dia nyinyirin orang di sekitarnya. Aku nggak enak banget ibadah ini, orang pada berisik. Dia masih sempat mikirin orang lain, padahal itu antara dia dengan Allah. Kebayang nggak sampai sini ya? Maka aku mah suka nepaknya bapak-bapak di samping kanan kiri aku. Pak, jangan nunduk, lihat ke Ka'bah. Lihat dulu, tatap dulu Ka'bah. Bilang sesuatu, ya Allah aku hadir di rumah engkau. Di tempat di mana orang-orang sejak dulu sampai hingga kini meratapi kehidupannya, kelemahannya di hadapan Ka'bah ini ya Allah. Maka izinkan aku mengutarakan barangkali hal yang sama. Di rumahmu, di tempat yang engkau begitu muliakan. Di tempat para nabi bersujud di sini. Tatap dulu bapak-bapak, ibu-ibu. Tatap dulu, aku bilang, tatap dulu. Sebutkan apa kelemahan kita, ada bara ringung itu teh. Natap. Dan memang hayang cerik, tapi tenyaho deh naon. Coba bayangin. Maka orang teh pada pengen balik lagi ke Ka'bah teh, kenapa? Karena sebelumnya orang teh naonan ya.
Dan akang teteh akan ke filter ke sana mah. Dari Indonesia udah bilang, ya Allah aku pengen 100 triliun. Nyampe kan itu mah nggak pantas kita dapat 100 triliun. Ngelihat Ka'bahnya mah kita ngerasa nggak pantas dapat 100 triliun. Bilang apa? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, engkau sesungguhnya udah ngasih nikmat banyak. Bahkan bisa hadir di sini aja kok udah nikmat. Cerik gue pasti bisanya tuh. Padahal itu tuh tempat mustajab doa. Bahkan di tempat mustajab doa kita tidak dibiarkan untuk berdoa yang sompral. Tuh bisa. Makanya dari Indonesia teh udah siap-siap, ya Allah aku ingin ngedoain pemimpin kami tuh dibere. Karena teu layak oke jangan doakeunnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Paham sampai sini kebanyakan teh ya. Ternyata kita teh gitu tadi suka hadir rasa bersalah yang tanpa akibat, yang tanpa sebab tepuguh, akibat lagi tepuguh. Maka kita perlu untuk mengetahui, makanya akan teteh menyadari apa yang kita lakukan teh poin utama dari Islam. Dati itu nak itu, kata nenek moyangku seperti itu. Ya apa bedanya sama orang-orang yang terdahulu ya, asatirunal awalun teh kan gitu di lainnya teh. Islam mah agama yang ngajarin kita kesadaran penuh atas apa-apa yang kita lakukan. Nah itu poin pentingnya. Yuk sadari, tunjukkan kelemahan kita di bagian mana sehingga aku ingin mengiba. Makanya kenapa aku lagi bikin program nih. Jadi kemarin tuh ada beberapa travel umroh, malah presentasi ke kita, ke aku. Kang Zen katanya mau bikin umroh, nih kita punya travel gitu. Sudah terdaftar gini-gini, so Kang Zen maunya kayak gimana paketnya. Resep aku ya, oh gini-gini, karena pengen bikin namanya umroh mengenal diri. Supaya setidaknya pas datang sana, nah bibir aku teh keluh, apa yang aku pelajari dari kekeluhan itu. Mestinya teh diulik, aku teh lagi dikasih sinyal oleh Allah teh untuk mengetahui tentang apa pada diriku. Nah aku mah belajar itu ketika umroh teh. Oh ya Allah ternyata aku teh butuh ini. Ternyata tiba-tiba muncul terbersit pikiran ini. Apakah itu yang sebenarnya hasrat utama aku? Kan itu yang mestinya dimunculkan. Pas nyampe ke Madinah teh tinggal refleksi. Makanya Mekah dulu. Edankeun, beakeun di Mekah. Semua fitur-fitur doa ada di situ. Pas ke Madinah teh gagoleran. Kemarin teh aku teh wah nikmat teh. Pas di Mekah mah push, sikat, dorong, muter jalan, apa tawaf sunnah, jalan sa'i, Rabbik fir warham. Ya Allah berikan. Karena kemudian kita akan tahu si passion kita teh, rasa sakit dan pedih kita teh berharap apa di situ teh? Oh jangan-jangan itu lagi difilter sama Allah teh buat hal itu. Nikmat teh ya Allah tuh hayang balik deui. Balik-balik botak we yang akang kita botakin. Pas tahalul teh kita botakin salenang-lenangna. Wah luar biasa. Biasanya yang nyukur orang India ya. Botak 10 real. Minta bonus segera. Pijit atuh. Teu dipijit mah moal dibonusan. Dan hati-hati tuh, nanti menjadi candu atau kebiasaan tak sadar. Apa? Ada yang, nah ini baru variabel psikologis, ada yang namanya toxic positivity. Kita ngerasa berhak dan butuh dapetin apresiasi, lalu bilang kayak gini, teman-teman aku sebelum ini mengapresiasi aku, kok kamu enggak sih? Kamu enggak layak jadi teman aku. Gitu gara-gara toxic. Ya anak-anak yang kemudian orang-orang yang barangkali dari kecilnya, pintar. Tanpa melakukan apapun, paham gak sampai sini? Mestinya ada perilaku dulu, baru dikenai stimulus berupa apresiasi, paham ya? Ini mah tidak melakukan apa-apa, pinter, cakep, begitu. Melakukan sesuatu dulu, pinter, dia bingung, pinter apa? Makanya kita mention juga, kayak ke anak aku, makasih ya udah bilang kalau mau tadi. Tadi pisan aku baru ngombehan budak eta. Makasih ya udah bilang kalau mau sakit perut. Ya. Jadi dia tahu ada perilaku yang diapresiasi sehingga dia akan mengulang perilakunya. Paham gak sampai ini? Kebayang ya? Itu penting. Ini mau dipuji tanpa ada sesuatu. Ya. Makanya walaupun aku penggemarnya, aku kurang sepakat dengan lagu Kahitna kan ya. Cantik apa kan gitu ya. Kudu nama kamu ketika melakukan apa, setelah berbuat apa, tampak kecantikanmu kan gitu ya. Nah kayak aku ke istri aku, nah gitu atuh. Aku pulang teh senyum, cantiknya luar biasa. Atas perilaku apa? Senyum, paham ya sebenarnya? Ada perilaku dulu, baru ada stimulus yang disematkan sebagai reward atau apresiasi, paham ya?
Jangan sampai ada sesuatu yang tidak ada perilakunya. Nah, jangan-jangan anak-anak yang kemudian ngerasa berhak atas sebuah aktivitas atau jabatan, mungkin ngerasa sering diapresiasi dulunya tanpa melakukan apa-apa. Tiba-tiba berhak aja. Ya, bikin simbol dan logo baru. Ngerasa berhak aja. Ya, di Zimbabwe dan Mozambik ya. Nah, juga yang bahaya adalah kita akan terlatih Akang Teteh untuk menghindari perasaan yang sebenarnya. Paham ya? Biasanya sepi, kesepian, enggak kesepian, ini mah bukan kesepian. Ini mah aku aja yang butuh aktivitas gitu. Bosen, ini mah bukan bosen. Ini mah ya aku lagi para regel weh gitu. Jadi kita bahkan membohongi diri sendiri, bikin hoax yang bukan dicuih tapi malah kita telan. Kebayang nggak? Hoax mah dihapus, hoax maksudnya buru-buru cuih dibuang. Ini mah hoax ditelan pangkele. Ya, kita nanti akan ke aspek teknikal, tapi aku mau storytelling dulu, mau cerita Akang Teteh. Ada orang, tokoh namanya Carl Smith. Dulu pas lagi bahas social comparison, pas dulu kita bahas self-fulfilling prophecy, ya, aku sempat sebut nama ini. Jadi kalau lupa, tinggal cari aja di YouTube ya. Pertemuan kita sebelumnya kan udah aku lengkap, udah dimasukin di YouTube. Ini ada tokoh namanya Carl Smith. Carl Smith tuh punya anak dan punya cucu, dikasih nama belakang juga sama Carl Smith. Carl Smith yang pertama kali, Carl Smith yang kedua, dan Carl Smith yang ketiga itu sama-sama profesor di bidang psikologi dan keren-keren penelitiannya. Nah memang uyah mah tara TS luhur ya. Makanya kenapa kita perlu belajar kenapa kusoi itu penting, sehingga kemudian Abdi Manaf dan lain-lain, sehingga ke Abdul Muthalib sampai ke Rasulullah teh sebenarnya punya garis keturunan yang luar biasa dan cocok jadi pemimpin gitu ya. Maka kalau ada keturunan seseorang yang cocok jadi pemimpin, ya ada yang cocok tapi lihat dulu bapaknya gitu ya. Tapi lihat dulu gitu. Bisi ini mah soalnya naga-naganya ada orang lain dengan suku lain, mirip banget anak dan bapaknya teh, kurang lebih lah gitu. Yang rame teh kamari, rame. Di Mozambik ya. Nah, Carl Smith yang kakeknya ini, si Carl Smith yang pertama kali ini punya kakek lagi. Carl Smith ini pernah menceritakan tentang kakeknya. Nah, kakeknya adalah seorang Yahudi yang kemudian terusir ketika di Eropa. Dia pindah bersama koloni-koloni ke Amerika Serikat. Jadi kalau Akang Teteh tahu sejarah berdirinya Amerika, nanti coba belajar ke Ustadz Akmal ya, Malak-Malak ya, Ustadz Akmal. Beliau kan lulusan sejarah ya. Mungkin akan diceritakan terkait itu. Jadi orang-orang Yahudi itu berkoloni memang jadi Amerika tuh, lama-lama di Amerika. Nah yang menarik tuh ketika jadi berkoloni di Amerika, mereka pun juga tertolak di Amerika tuh. Orang-orang tuh pada gak suka. Jadi ada suami istri yang baru pindah dari Eropa, bikin usaha di Amerika, usahanya ini, usaha tailor, tukang jahit gitu ya. Karena orang-orang di sana kemudian tahu bahwa mereka adalah orang usiran dan orang Yahudi, maka apa yang terjadi? Berkumpul di depan rumah si bapak-bapak dan ibu-ibu yang pindahan ini, lalu meneriakan teriakan-teriakan rasis dan mengusir. Bukan cuma bapak-bapak, tapi juga anak-anak berkumpul di depan tiap hari menteror. Tapi nggak ada aktivitas fisik, nggak ada ngelempar, nggak ada mukul, nggak ada. Cuman wah teriak-teriak di luar menghina si dua orang ini. Coba bayangkan Akang Teteh jadi orang yang baru pindah ke tempat baru dengan harapan akan bisa diterima dan hidup tenang, kemudian menghadapi situasi masyarakat yang seperti itu. Pasti nggak kuat kan ya? Nggak tahan, pengen pindah, betul ya? Itu yang dinyatakan sama si istrinya. Duhai sayangku, sepertinya kita pun tidak cocok dan tidak diterima di sini. Kita harus pindah kemana? Kata si suaminya apa? Tenang, aku terpikir sebuah ide, katanya gitu. Besoknya masih kayak gitu, si suaminya masih merenung, istrinya udah gak kuat, takut suatu saat ini tuh lebih dari sekedar hinaan dan cacian dari luar, tapi kemudian jadi sebuah aksi kekerasan kan gitu ya. Besoknya lagi ditagih, Pak ini gimana? Yuk pindah lagi aja yuk. Pindah kemana?
tenang, ini aku lagi merancang sesuatu. Kata kakeknya, kakek buyutnya Carl Schmitt. Apa yang terjadi? Besoknya tiba-tiba dengan gagah si suaminya itu kemudian keluar dari tokonya menghadapi orang-orang yang sengaja dengan antusias menghina. Oh Yahudi, oh gitu ya, sengaja menghina si orang dua ini. Lalu kemudian dia dengan gagahnya berusaha menenangkan. Tunggu dengerin, ngapain dengerin, lo mau bacot apa lo, gitu ya. Tenang, bentar, tunggu dulu. Terus dia bilang apa? Saudara-saudara, masyarakat semua, aku mau bikin suatu pengumuman. Sebentar aja, sisanya kalian boleh ngelanjutin lagi. Terus dia bilang apa? Barang siapa yang bisa meneriakan hinaan paling kenceng dan juga hinaan paling menyakitkan sepanjang hari, maka akan aku kasih $1. Oh, pada kaget. Yang bener lu, jangan tukang bohong lu. Wah, dasar kaumnya pembohong, kaumnya pembelot. Wah, dihina lagi. Nah, contohnya kayak gitu. Siapa yang bisa melakukan kayak gitu, yang paling keras, yang paling menyakitkan, akan aku kasih $1. Oh, yang bener. Lalu dibuktikan bener. Pada ngehina, ya kamu pemenangnya, selamat. $1. Akhirnya kemudian pada bubar, besoknya datang lagi. Dilakukan selama seminggu terus. Kira-kira istrinya bahagia nggak? Nah, papa nanaonan sih ya. Ongko punya ide, cina gimana mau? Curiga, aku curiga punya suami saya engkelek ini mah. Terus suaminya bilang apa? Tenang, bismillah, insya Allah akan ada jalannya, kan gitu ya. Insya Allah akan ada jalannya, cina gitu. Besoknya dilakukan, seminggu berlalu istrinya udah gak kuat, udah ayo pindah yuk. Kebetulan aku punya keluarga yang ada di Brazil dan Argentina, makanya biasanya orang-orang yang gagal diterima di koloni-koloni di Amerika karena salah pilih tempat itu kemudian pindah lagi ke daerah Amerika Selatan, Kang Teteh. Mangga gerak cek riwayat-riwayatnya. Pindah ke Brazil, ke Argentina, Venezuela gitu ya. Wah, luar biasa. Telenovela semua ada di situ aja. Nah, setelah seminggu, beres seminggu nih, hari ke-8 ya. Diceritakan kata Carl Schmitt itu hari ke-8-nya, si bapak-bapak ini keluar lagi tapi tidak segagah sebelumnya. Yang tadinya orang-orang udah siap, udah pada siap tuh. Jamaah itu udah, si audiens, si masa teh udah antusias, udah siap nih. Wah, udah siap aja. Udah ada yang minum broto wali dulu, cikur heula, pokoknya udah siap antusias buat ngehina dengan hinaan yang terbaik. Tapi kemudian si bapak-bapak, si suami ini bilang apa coba? Mohon maaf teman-teman sekalian, karena bisnis lagi nggak bagus. Selama seminggu ini juga nggak ada orang yang kemudian mau ngejahit di tempat ini. Maka mohon maaf, minggu ini mah hadiahnya bukan $1, tapi cuman 1 sen. Jadi 1 sen itu kurang lebih kecil lah, 1/10 mungkinnya atau 1/berapa dari $1. Apa yang terjadi, Akang Teteh sekalian? Si masa itu bilang apa coba? Dasar nggak seru, udah bubar. Ngapain kita capek-capek teriak gitu? Jadi baru-baru pulang masuk ke dalam rumah, disambut dan dipeluk oleh istrinya. Kamu memang cerdas suamiku. Setelah itu tidak pernah ada lagi orang yang hadir di depan rumah si penjahit ini untuk menghina dan mencaci. Mereka hidup aman, turun temurun sampai sekarang menguasai senat-senat di Amerika. Keren ya, cerdas ya. Bayangin, di mana cerdasnya? Orang yang tadinya menghina dengan apa coba? Dengan gratis. Karena alasan ideologis dibelokkan niatnya oleh apa? Oleh $1. Bayangin, semurah itu harga ideologi orang. Paham sampai sini, kebayang ya? Maka sempet nih Alati punya periode seperti itu tah. Ada satu masa di mana kemudian gegap gempita diundang jamaah ke sini untuk dikasih sesuatu di sini teh. Ayo, seru lah pokoknya mah. Sampai di titik di mana bingung ini para pengurus masjid teh, aya naon ieu anu datang teh nu kararieu, kebayang enggak? Dan ini kejadian 2 bulan lalu aku diundang di sebuah masjid, Kang, kami melakukan sesuatu yang kemudian bayang ya? Orang hadir dengan alasan ideologis
Orang hadir dengan gratis alasan ideologis, tapi kemudian dibelokkan niatnya, dikasih stimulus, lalu jadi berubah. Aduh ya Allah ya Rabbi. Fitnah akhir zaman teh luar biasa ya. Kang Teteh, kebayang sampai sini ya? Aduh. Matakna aku bilang kemarin tuh, ini serius mau kayak gini Masjid Al-Latif gitu ya, ramai kan, akhirnya nggak jadi, pindah ke masjid lain. Kasihan tuh, masjid itu tuh dulunya pernah punya gerakan pemuda yang luar biasa, yang sekarang teh udah aja gerakan pemudanya teh wow ya, ada murabi, ada apa gitu ya, gerakannya teh bagus teh. Sekarang teh karunya karena kegeser gara-gara acara-acara ustadz itu, udah aja gara-gara ini nih dikasih paket-paket stimulus. Yang tadinya orang datang for free, kebayangin Akang Teteh aja datang ke sini kajian Good Way Saturday gratis kan, datang ke sini atas keinginan pribadi dan ideologisme pribadi kan. Terus tiba-tiba mulai minggu depan pulang akan dikasih masing-masing 5 gram emas antam. Woi, datang mulai mulut ke mulut, kasih emas, datang sampai di satu titik aku cerita kayak gini, Kang teh punten ya, aku nggak bisa lagi ngasih emas. Ya paling jadi perak bios, naon perak mah tuh mau payu atau perak mah gitu. Akhirnya nggak kajian lagi, kebayang nggak sampai sini. Padahal, aduh hati-hati. Jadi ada orang-orang yang barangkali kita pikir ada di barisan kita, lalu ngasih stimulus, yang kemudian stimulusnya hilang, lalu kemudian berubah niat kita. Kebayang nggak sampai sini? Padahal perilakunya itu bukan gitu pada awalnya. Astagfirullahaladzim. Makanya Kang teh, kajian di malam minggu ini hadir untuk ngasih kesadaran soal mana yang alamiah, mana yang fitrah. Dan di titik dimana lama-lama aku pengen ngajak banyak fitnah di antara itu, makanya kita teh mesti sadar. Bahkan Ang Teteh juga mesti kritis ke aku sebagai pembicara yang hadir di depan ini. Kang Zente siapa? Idja'akum fasikun fatabayan, kan gitu ya. Jika hadir kepada kalian seseorang, coba cek-recek dulu. Atuh jangan ngomongin orangnya, yang penting mah apa isinya. Enggak, bahkan di kalimat itu jelas banget. Idja'akum fasikun. Kalau datang seseorang kepadamu, yang dilihat berarti apa dulu? Orangnya dulu. Cek backgroundnya dulu. Kang jangan kayak gitu. Di ilmu filsafat juga kan ada ad hominem. Jangan lihat orangnya, tapi dengar apa yang ia sampaikan. Di Islam cek dulu background orangnya. Coba cek Zain Permana asli nggak ijazahnya. S1-nya benar nggak di psikologi? Coba cek di grup alumninya ada enggak? S2-nya benar nggak di psikologi UI? Apakah yang lulus cepet tapi plagiarisme apa enggak? Coba dicek. Si Zain Permana teh jangan asal denger aja. Si Zain Permana juga di UI-nya gitu. Cek dicek. Karena itu tadi tuntunan kita tuh cek dulu siapa yang menyampaikan. Baru ngomongin substansinya. Paham nggak sampai ini? Kebayang jelas ya? Makanya aku mah nggak begitu gimana ya? Nggak begitu julid dan nyinyir dan nggak begitu takut kesaingin sama orang-orang yang kemudian kesehatan mental gitu ya, ngajakin orang ya aku makan terbantu. Cuman jangan jadikan mereka tiba-tiba jadi referensi tanpa kemudian kita kritis terhadap itu. Jangan-jangan mereka bagian dari ini nih, paham sampai sini ya? Orang-orang yang kita dengar kita dijauhkan dari sebuah pergerakan tertentu. Ini kenapa aku kasih tahu sekarang setelah kemarin kita bahas soal apa? Soal pentingnya jadi expert di bidang-bidang yang kita geluti dan kita harus akui kelemahan. Setelah itu akan ada fitnah setelah kita sadar akan lemah. Kita akan jadi orang susah, Kang, sadar kelemahan, sadar potensi. Nah, orang-orang teh pada ngikut ke yang lain gitu ya, kebayang ya? Kan mestinya enggak gitu. Kebayang sampai sini ya? Ada orang yang didengar ketika ngomong pendidikan, yang ngakunya guru, backgroundnya apa? Bayang sampai sini ya? Ada orang terkenal ngomongin soal ekonomi, backgroundnya apa? Paham sampai sini kebayang gak? Ada orang terkenal ngomongin hukum, menjadi viral mah gampang, tapi menjadi orang yang serius. Di minggu kemarin aku bahas tuh, kenapa Rasul sampai nangis ketika bahas surat Ali Imran itu, yang 2 ayat itu sampai nangis, gara-gara ya Allah,
Ada hambaku yang lihat fenomena itu cuman hitam putih, nggak betul-betul kritis, paham nggak sampai sini? Maka berat. Clear ya, jelas sampai sini ya? Seru ya? Seru nih, anak muda Hongku dan Akang Teteh pun mesti kritis ke aku. Seneng banget aku mah karena barangkali jadi bagian kita untuk saling menumbuhkan, ya, saling bahu membahu untuk ngasih ingat bahwa jangan sampai yang terjadi itu apresiasi. Ya kalau cuman apresiasi makan banyak ustadz-ustadz yang kemudian pundung ya dari alatif karena gini aku mah nggak dapat apresiasi yang semestinya. Dulu pernah ada yang kesini hadir nggak disambut dengan semestinya, kemudian nggak mau kesini lagi gitu. Lupa bahwa lupakannya tak mudah, sepertinya sama. Kan gitu. Nah maka Akang Teteh ini yang perlu kita sadari, before dan afternya kita mesti cek. Nah ini yang menarik nih, ini contoh nih ya, perilaku sebelumnya dan perilaku setelahnya. Cuman kita nanti akan bagi mau ngasih tahu dia bahwa lihat bang, abang teh dulu nggak mau buat sekolah, bahkan dites untuk kesiapan sekolah psikolog aja nggak mau. Tapi sekarang udah sekolah, makan lihat abang bisa ngapain. Sengaja aku rekam, ada rekamannya supaya kita nanti setelah dewasa ngerefleksi. Ketika barangkali nanti dia udah jadi orang tua, terus menemukan anaknya kok susah banget nurut ya, sama abang juga. Ya kita atur, paham sebenarnya ya. Perilaku awalnya gimana? Nggak mau sekolah. Lalu kemudian ketika dia punya statement, aku nggak mau sekolah, tapi nanti abang di sekolah punya teman baru loh. Kalau abang suka boboiboy solar, nanti ada yang jadi boboiboy daun. Solar dan daun bersatu, keren. Ya, emang iya ada. Iya, mencoba kita lihat dulu kan gitu ya. Makanya dia semangat datang ke sekolah pakai topi itu. Aku beliin topi boboiboy lengkap kan si boboiboy pakai topi. Bahkan ada rumusannya, mun boboiboy iya swag ke kanan, aya swag ke kiri ini kan ya. Ada yang cemacan dah budak dasar. Tapi itu jadi stimulus, paham ya? Yang membuat dia nggak mau sekolah jadi mau sekolah. Nah, atau akang-akang nih, akang dan teteh, tadinya nggak mau lembur. Aku mah orangnya tenggo kang, teng jam 5 go, teng jam 4 go. Nah, dikasih apa? Insentif atau boleh dapat cuti tambahan kalau lembur kan gitu ya. Oke lah kalau gitu mau lembur, paham ya? Ini mah namanya before dan after. Nah cuman yang harus kita, yang pengen aku wanti-wanti dan yang pengen ajak Akang Teteh supaya sadari mah bukan dari nggak mau, tapi dari ada perilakunya kok aku bisa tergelincir. Nah itu yang penting, paham ya? Kan ini mah dari nggak ada, lemburnya kan belum pernah lembur, tapi bisa jadi mau lembur gara-gara ada self reward, ada reward, paham sampai sini ya? Nah ini mah yang menarik mah yang tadi tuh, bahkan datang gratis, datang ke majelis karena apa? Karena Allah serius pengen belajar, tiba-tiba dikasih sembako, ya dikasih uang saku pulangnya teh, pas ngelihat, nah jadi turun. Lu tadi udah diberes 1 kilo jadi setengah kilo. Udah nggak asik lagi ya, kita cari majelis lain ya. Padahal datang nggak bawa apa-apa, tadinya pulang nggak bawa apa-apa, ngerti juga enggak, kebayangnya. Jadi nah hati-hati, ada perbuatan baik yang kalau kita salah ngasih rewardnya, Kang Teteh, salah jalannya, maka berhak nggak orang-orang itu bilang, ya Allah aku rajin datang ke masjid, tapi mana? Kebayang ya? Itu tuh udah mulai fitnah. Clear? Aku udah tahajud, mana jodohnya? Aku udah sholat duha rajin ya Allah tiap hari, bukan cuma 8 rakaat, 88 rakaat. Mana rezekinya? Katanya kalau ngasih kan gitu ya, apalagi ditambah embel-embel keyakinan. Yuk Akang Teteh, keluarkan barang yang paling Akang Teteh cintai saat ini. Yuk handphonenya keluarkan. Yakin gak kalau disedekahkan buat alatif akan diganti 10 sampai kayak gitu, paham gak sampai sini? Hati-hati tuh. Ada gak yang kayak gitu? Ada, dan kita mesti kritis.
Oh iya, ini paling berharga, tapi aku gunakan untuk aset lain buat dakwah, ya enggak? Bukan dengan semata-mata itu harus dilepaskan, betul ya? Ini belum aku optimalkan. Fitur alarm aja masih aku belum optimal, ya enggak? Fitur alarm aja masih di snooze. Ya kan? Snooze, kalau di snooze kan 5 minutes again ya. Hayo we di snooze. Hudang kudu nate. Bahkan fitur alarm aja di HP Akang Teteh yang marahal tidak Akang Teteh optimalkan. Mikir. Jelas ya sampai sini ya? Hati-hati tuh, bayangkan bahkan perbuatan yang tadinya baik pun bisa jadi fitnah, Kang Teh. Paham sampai sini ya? Nah, hanya aku teh umroh rajin tiap tahun, aku teh udah haji, sedekah nggak kurang, mana berkali-kali lipat teh, astagfirullahaladzim. Jangan-jangan kita salah ngasih reward, itu namanya ilusi self reward. Paham sampai sini ya? Makanya udah banyak sholat, udah banyak ngaji, udah rasa pinter tah. Kang teh, Akang teh coba lulusan mana? S1, S2, S3 teh urang S3. Nggak bikin aku kemudian nggak baca tiap hari. Aku malu kalau ngomong nggak baca dulu tiap. Tanyain istri aku dan anak-anak aku, ini tuh bikin slide-nya kudu mikir heula, kira-kira mudah dikunyah nggak ya sama Akang teh. Dan ini mesti berat nanti kan ya buat Akang teh teh. Duh si Kang Zen. Barangkali ada di antara Akang teh yang cuma kagum aku teh ngomong tinggi, padahal mah teu ngarti. Apakah itu jadi kebaikan buat aku? Kan teu. Benar nggak sih? Jadi fitnah. Mana gening kamu teh kajian di Al-Latif teh robah-robah, bukannya melembutkan, malah ngagoreng batur. Coba jadi fitnah kan? Padahal apakah pengajiannya salah? Ya bisa jadi salah. Atau perlu dikritik, makanya harus dievaluasi. Kan gitu. Terbuka terhadap evaluasi. Nah ini nih Kang Teh. Nah aku mau ngajak Akang Teh buat kritis terhadap siapa? Stimulusnya. Paham sampai sini ya? Jelas ya? Akang Teh punya perilaku sekarang Teh. Coba nanti kita evaluasi perilaku aku ini yang baik apa? Gimana caranya kebaikan ini berulang dan bukan cuma berulang, tapi karena Allah. Paham? Kang, aku punya perilaku baik yaitu apa? Tahajud. Gimana ya caranya supaya berulang? Itu bagus. Tapi punten, ini bukan cuma behavioristik barat. Ini behavioristik yang fitrah, yang ngajakin kita dekat sama Allah. Bukan cuma bagaimana ngulang tahajud, tapi supaya tahajud tapi karena Allah. Bukan karena ada keinginan yang harus diwujudkan. Paham gak sampai sini? Ker susah, ker teboga duit, besoknya ada ujian yang luar biasa, besoknya mau ketemu calon mertua, baru tahajud, ya Allah lembutkan hati mertuaku. Izinkan dia luluh bukan dengan martabak tapi dengan sukro ya Allah. Karena aku hanya sanggup bawa sukro di warungnya Pak Aceng ya Allah. Tak ada kepengen yang bilang gitu. Paham sampai sini ya? Ya Allah jadikan tahajud aku bisa berulang tapi juga lurus niatnya karena Allah. Nah ini juga yang aku sering lakukan ya Allah. Jadikan aku masih bersemangat sharing tiap malam minggu. Tanpa ada embel, nah hanya follower tuh nambah, astagfirullahaladzim. Nah hanya kan kayak gitu ya, paham gak saya jadi? Nah hanya orang, nah hanya batur mah anu ustad batur mah anu beres di Al-Latif teh ngisi teh jadi viral ya, terkenal ya, terus nggak pernah kesini lagi gini kan? Ada ya beberapa gitu ya. Nah hanya aku mantunya, astagfirullahaladzim, turuskan niat ya Allah. Karena barangkali ada satu orang Akang dan satu orang teteh aja, satu aja, yang itu teh. Aduh doanya, ibadahnya, sholatnya teh bener-bener dilihat sama Allah satu aja. Makanya prinsip hiji oge maung mah hiji, tapi hiji oge maung mah di Allah mah ngaruh banget. Satu, yang penting mah satu. Makanya kenapa ada hadis ya, seorang pelacur yang ngasih minum anjing, itu kan bayangin, anjing, pelacur, ngasih minum, masuk surga. Coba analoginya teh, nah sih menikit pisan analoginya teh, tapi kan itu pas gitu. Karena apa? Karena niat yang ikhlas berharap ridho Allah teh penting bang dibanding viralitas, popularitas yang besar-besar dan badag. Paham sampai sini ya, kebayang ya? Nah nanti kita ulik ini nih. Yang pertama stimulus teh nanti ada dua Akang Teteh ya. Di dalam ilmu psikologi kita akan melihat bahwa nggak ada yang namanya self reward sebetulnya. Adanya ini. Jadi perilaku yang sebelum akan kita kasih stimulus. Nah stimulusnya ada dua, yang menguatkan si perilaku supaya berulang, atau ada juga yang gimana, melemahkan perilaku supaya berhenti. Paham sampai sini ya? Contoh,
Gening anak aku teh mau nyapu, aku harus kasih stimulus apa dan pujian dalam bentuk apa, betul ya? Supaya dia mau mengulang perilaku, betul? Nah itu yang disebut dengan reward apa? Berupa reinforcement namanya, untuk menguatkan perilaku. Atau sebaliknya, kok dia sering datang terlambat ya? Gimana caranya supaya terlambat itu terhenti? Paham sampai sini, kebayang ya? Nah ini yang harus kita ulik ke diri kita. Bukan cuman itu yang harus kita ulik, tapi bagaimana niatnya, meluruskan niatnya supaya ke Allah. Paham sampai sini ya? Kebayang ya Kang? Supaya makin kebayang, mending kita sharing berdua, Akang dan Teteh, untuk ngulik kira-kira apa perilaku positif apa yang selama ini udah jadi pola atau malah belum jadi pola yang pengen aku ulang. Tah iya ulang teh keren teh di dieu kan sayangna teu konsisten euy, gitu ya. Nah, harus dikasih penguatan apa? Paham ini, kebayang ya Kang, Teh? Ya? Jadi before-nya harus tahu dulu nih. Aku punya perilaku apa yang sejauh ini udah baik, Kang, aslina Kang, terpercaya. Aku teh punya perilaku A, tapi entah kenapa ngan sakapeung. Cuman sesekali dan kadang-kadang, padahal kalau itu diseriusin weh, Kang, bayang sampai sini ya, itu teh pasti jadi sesuatu yang bagus. Nah, harus dikasih stimulus apa ya supaya itu berulang. Paham? Itu satu. Yang kedua, Kang, aku teh punya perilaku ini nih, tah iya ya, dan itu teh jelek buat aku teh. Gimana caranya supaya itu berhenti? Aku teh sok pundung, padahal orang teh melakukan perbuatan yang biasa, udah blacklist, nggak mau temenan lagi, di blok aja. Bukan cuma di sosial media, bahkan imahnya juga aku tembok supaya dia nggak bisa keluar rumah. Atau kacau itu mah kayak passionnya negara seseorang ya itu mah. Nah gimana caranya supaya nanti? Tapi tadi balik lagi ya, goals kita di malam ini adalah yang penting nyadarin Akang Teteh bahwa aku punya perilaku baik apa yang masih sakapeung, yang masih kadang-kadang, dan aku punya perilaku buruk apa yang masih kadang-kadang. Lalu kita akan kasih reinforcement apa, atau kita kasih punishment apa. Sampai jadi paham? Kalau belum paham nggak apa-apa, ada yang penting nyadarin perilaku dulu ya. Aku punya perilaku apa? Jangan-jangan itu aja bingung kan? Aku punya naonnya perilaku baik akunya. Tah Kang, kumaha atuh malaikat ge nyatet. Ya mah eta teh baik cek malaikat teh. Paham sampai sini ya? Sadar dulu. Kita jadi enggak gampang tergelincir dan kena fitnah. Sadar dulu. Enggak gampang naik pujian ya. Aku mah sering Kang Zen hebat banget ya, psikologinya wajar atuh. Bener enggak sih? Ya aku ngulang-ngulang tiap malam baca jurnal, aku selalu nge-review ya enggak? Terus aku jadikan tulisan, jadiin konten, aku ajarin tiap hari sebagai profesi. Ya masa nggak jago-jago gitu ya? Pujian itu nggak ada artinya, nggak menguatkan perilaku dan juga nggak mengerdilkan perilaku. Paham nggak? Sampai di titik itu Kang Teh. Nah, perilaku apa yang bagus di Akang Teteh? Paham? Kalau gitu yuk, dalam hitungan 5 silahkan kemudian berdua-dua berpasangan, lutut nempel dengan orang di kanan atau di kirinya. Are you ready? Yuk, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Kang Teh, rada rapat, lutut nempel karena barangkali kita akan berisik dan juga ruang personal kita harus terbuka. Agak nempel si lututnya nempel. Cus, Teteh udah dapat pasangan? Kalau belum mau dikenalin gak sama yang Iwan? Iya mau cenah. Udah ya? Sip. Oke, silakan jabat tangan dulu. Silakan pegang tangannya, jabat tangannya. Pegang tangannya kayak gini nih Kang Teh, lihat. Pegang tangan yang kanan, lalu tangan kanan si orang yang di depan kita dipegang pakai tangan kiri kita. Ya. Kanan dengan kanan, tangan kanan si orang di depan kita pegang pakai tangan kiri kita, digenggam lagi. Bukan gitu, gitu, gitu. Sudah? Jadi pakai ke bukan dua-duanya gini, iya mah jadi kia tuh.
Ini mah begini. Digenggam. Udah? Sudah? Oke, silakan ditatap pasangannya dan ulangi kata-kata aku. Besti, malam ini aku pengen banget bisa ngulik perilaku apa ya yang mau aku manipulasi lewat stimulus supaya berulang atau berhenti. Aku janji, aku juga akan bantu kamu ngulik hal yang sama. Besti, tatap wajahku dong. Kan aku yang ngomong. Bantu ya. Bismillah ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi hidayah. Tangan kanannya diangkat ke atas. Tangan kanannya diangkat ke atas. Dalam hitungan 3 colek dagu teman kita sambil bilang ya. Siap ya. 1, 2, 3. Sudah cukup gele? Sudah. Sekarang ang teteh coba sekarang tatap orang di hadapannya. Tatap. Oke, tatap. Lalu dalam hitungan 5, kalau masih nggak kuat menatapnya, dalam hitungan 5 secara perlahan kita pejamkan mata. Dalam hitungan berapa? 5 kita pejamkan mata pelan-pelan. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5. Pejamkan matanya. Ya Allah ya Rob, di sesi ini aku pengen banget punya perilaku baik yang berulang. Ya Allah ya Rob, Engkau maha pemelihara, Engkau yang maha kuasa. Izinkan aku di sesi ini nemu satu hal apa ya yang udah pernah nih aku lakukan, tapi sepertinya masih belum jadi kebiasaan. Padahal hal ini teh baik. Padahal hal ini tuh jadi kekhasan pribadi gue banget ya Allah. Ya Allah, izinkan hal itu muncul di dalam kepalaku saat ini. Tarik nafas, sadari nafasnya, mulai munculkan ya Allah, kira-kira perilaku baik apa yang sepele, sederhana, pernah aku lakukan dan ingin aku latih sebagai media aku kemudian memberikan stimulus. Sadari nafasnya, munculkan dalam pikiran. Sadari tiap udara yang masuk di dalam rongga-rongga hidung kita. Biarkan hadir dan muncul di dalam pikiran kita. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik ya Allah. Mudah-mudahan perilaku ini bisa berulang dan aku menemukan upayanya untuk membuat ini terulang dengan baik. Tarik nafas, hembuskan perlahan. Dalam hitungan 5, mari kemudian kita buka mata kita secara perlahan ya, pelan-pelan, jangan cepat-cepat buka matanya. 1, 2, 3, 4, 5 dan terbuka. Alhamdulillah. Akang teteh silahkan tatap orang yang di hadapannya dan kita tentukan ya siapa orang pertama dan orang kedua dari siapa yang lubang hidungnya lebih besar. Seperti biasa, tidak usah dicolok teh. Astagfirullahaladzim. Dilihat aja, oh kira-kira kayaknya aku deh lebih besar lubang hidungnya ya. Yang lubang hidungnya lebih besar adalah orang pertama. Cung, orang pertama siapa? Ada orang pertama? Ada ya. Orang pertama ceritakan. Perhatikan. Jangan dulu cerita. Jangan dulu mulai cerita sebelum aku bilang mulai. Dan jangan berhenti sebelum aku bilang selesai ya. Sip ya. Tugas lubang hidung besar adalah ceritakan ke pasangannya, ke orang yang ada di hadapannya. Aku teh Kang pernah punya sebuah perilaku ini mah yang menurut aku teh ini mulia dan baik banget, bagus banget. Dan kejadiannya teh kayak begini nih.
konteksnya teh begini, ceritanya begini, dan aku ngerasa itu teh perilaku yang baik. Dan menurut aku teh itu teh gue banget dan khas aku banget. Tapi sayangnya itu teh masih sakapeng, masih seldom, rarely happen, sesekali aja. Dan aku lagi mikirin gimana ya caranya supaya itu terjadi dan berulang jadi pola perilaku dan kebiasaan. Gitu ya. Ceritakan hal itu dan jangan dulu bilang bahwa aku udah punya alternatif. Jangan dulu cicing lah. Ceritain dulu perilaku apa ya. Nah, punten lubang hidung kecil, sadar diri ya please. Udah mah lubang hidung kecil ya. Simak dengan baik, dengarkan dulu, jangan dulu mengomentari, menimpali, menanggapi, apalagi sampai adu nasib. Ih, orang oke, ih sama banget ya, aku malah lebih parah, cicing lah. Diem dulu, dengerin sampai orang ini selesai menceritakan ceritanya dan simak baik-baik. Selain menyimak, kira-kira, nah cek lagi, kira-kira apa reinforcement atau penguatan yang bisa membuat perilaku sahabat kita si lubang hidung besar ini berulang. Paham ya? Ini aku tunjukin dulu slide-nya. Caranya gimana Kang Teh? Ini buat lubang hidung kecil. Buat lubang hidung kecil dulu, lihat nih ke slide, lihat baik-baik. Caranya adalah, oh Teh Kang, aku tahu. Ada dua cara. Yang pertama, bisa dengan ngasih sesuatu yang menyenangkan supaya Teteh atau Akang mau mengulanginya lagi. Gitu ya? Atau apa? Menghilangkan sesuatu yang gak enak, kesulitannya, hambatannya, tantangannya, supaya Akang Teteh mau untuk mengulanginya. Paham sampai sini ya? Ya cuman aku tuh seneng tapi aku tuh males ininya. Ya udah diginiin, dihilangin ininya supaya begini. Aku mau bantu. Paham sampai sini? Clear ya? Sip ya? Tapi biarkan dulu dia bercerita. Ini kita siap-siap dalam kepala kita, lubang hidung kecil. Oke? Sip ya? Lubang hidung besar siap ya? Lubang hidung besar tong waka mikir, caritakeun we heula, cerita aja, oversharing. Biarkan lubang hidung kecil mencoba memikirkan apa yang terjadi pada kehidupan kita. Kita serahkan dulu kepada dia untuk sementara, oke? Lubang hidung besar, are you ready? Jangan dulu berhenti sebelum aku bilang berhenti ya. Yuk kita mulai dari sekarang, silahkan mulai bercerita. Lubang hidung besar. 3, 2, 1, selesai. Alhamdulillah. Tos dulu sama bestinya tos. Alhamdulillah, mantap. Kang Teteh, gimana, seru ya? Gening orang yang ada di hadapanku teh. Coba tatap orang yang di hadapannya. Ya Allah ya Robbi, orang yang ada di hadapanku ternyata punya sisi baik yang luar biasa. Da urang mah hese gitu teh ya Allah. Maka lubang hidung kecil siap ya? Kepikiran teh? Ya. Nah, lubang hidung besar saat lubang hidung kecil berusaha untuk kemudian ngasih masukan, baik itu reinforcement. Ini nih lihat nih di slide-nya punten, lihat dulu ke slide sebentar aja. Ada yang namanya reinforcement positif, itu istilah ilmiahnya. Artinya kalau perilaku itu ditambah sesuatu yang menyenangkan, maka dia mau mengulanginya. Itu ya, paham sampai sini ya? Ketika kemudian aku sharing nih kayak gini, tiba-tiba di story teh ada yang nge-repost story. Ih Kang Zen makasih banget ya, alhamdulillah tuh ya Allah, ini nih satu nih, pas aku lihat orangnya memang soleh ya Allah, dia udah mah soleh, bager ya Allah, aku doain dia. Toh semalaman aku doain tak orang itu teh. Karena kan seorang nu nge-story teh saya tahu unggul bae ya Allah, eta we. Tapi jadi pengen lagi buat sharing teh. Kebayang ya? Atau bilang kayak gini. Aku bilang ke istri aku, "Mom, mana lihat aku sharing di Alatip mending gak ada yang nge-repost. Mending gak ada yang ngasih testimoni." Tapi kan papa beda loh sama sebelumnya. Papa deket rumahnya ke Alatip dibanding ke masjid lain. Oh iya juga ya. Effortless kan? Iya. Mudah gak melakukannya? Iya juga ya. Kehambat gak? Ada yang ngelarang gak? Ada intel lagi gak yang ngawasin? Oh iya sekarang mah gak ada ya. Alhamdulillah menghilang sesuatu yang gak enaknya. Paham sampai sini ya? Makanya kenapa orang main game? Kenapa orang suka main game? Coba kenapa? Dia dapat reward dari game itu, betul?
Dan dia hilang sesuatu. Aku mau main game nikmat, coba kerja, dimarahin, capek, betul ya? Makanya orang mau mengulangi. Nah, punten lubang hidung kecil sok mikir. Sahabat kita ini sepertinya sedang butuh masukan. Dan lubang hidung besar, coba dengerin dan apresiasi. Ya, jadi jangan bilang gini, masalah nak, bukan. Tapi bilang, aku pernah coba, tapi ada kendala di gini, baiknya diapain ya? Sebagai reinforcement positif atau negatif, siap ya? Di momen ini lubang hidung kecil sharing dulu, lubang hidung besar menimpali, lalu bikin kesepakatan dan diskusi bareng-bareng. Siap? Are you ready? Sebelum ready pacantel dulu dong. Kelingkingnya, angkat kelingkingnya, pacantel dulu. Bismillah, semoga hadir solusi. Yuk bareng-bareng. Bismillah, semoga hadir solusi. Silakan diskusi dimulai dari sekarang. Let's go. 3, 2, 1, selesai. Alhamdulillah. Tos lagi sama bestinya tos. Mantap, alhamdulillah. Akang Teteh, seru ya? Dan ini punten, sebelum kita lanjut, Akang Teteh punten perhatikan dulu. Kang, kumaha sih Akang Teh? Ngapain kita melakukan hal ini? Yang ada di depanku kan bukan siapa-siapa, betul ya? Dia lulusan mana? Misalkan gitu. Barangkali yang orang yang ada di depanku tuh bukan expert, bener gak sih? Teman aku main, orang manyaho lehoanana ya jelema. Kang Teh, punten, aku ulangi lagi tujuan pembelajaran kita malam ini. Supaya Akang Teteh menyadari perilaku, bukan dapat solusi atas perilakunya. Jangan ekspektasi berlebihan sama orang yang ada di hadapannya, ya. Dan lubang hidung kecil, jangan, ya Allah aku gagal. Nah, udah bukan sasaha. Ya, lubang hidung kecil bukan psikolog, bukan konselor, bukan coach. Jamaah yang lagi sharing sama orang yang dicintainya karena Allah, kan gitu ya. Jangan ekspektasi ketinggian. Oke ya. Nanti yang komen di YouTube, nanaonan itu udah weh. Tujuan pembelajaran kita adalah kita jadi sadar perilaku kita, kan gitu ya. Dan ada kesempatan untuk sok-sok komentarin kehidupannya orang lain dan dia senang dikomentarin, kan gitu. Kan resep. Kalau mau serius memang datang ke psikolog atau konselor atau ke coach. Paham sampai sini ya? Goalsnya adalah aku sadar aku punya perilaku baik dan siap untuk ngasih reinforcement. Paham ya? Supaya itu berulang. Clear? Sekarang gantian. Jadi jangan ada beban. Alasnya kumaha bisi salah. Engke aku dilaknat ku Allah ente. Tujuan pembelajarannya bukan ke situ. Piraku sajam jadi expert tuh bisa atuh cing mikir ya. Lubang hidung kecil. Sekarang bagian cerita ke si lubang hidung besar. Aku punya perilaku positif apa? Minta beliau untuk ngebantuin itu. Paham sampai sini ya? Nah, lubang hidung besar, perhatikan slide ini. Kasih alternatif. Kang Teh, kenapa aku ngajak Akang Teteh buat kikian supaya mikir ada alternatif loh atas permasalahan yang terjadi pada diri kita. Padahal orang teh gitu ya. Padahal dia teh bagus, nah hanya dia teh berubah ya karena nggak dapet reinforcement dari orang-orang sekitarnya. Yuk jadi orang yang kehadiran kita teh membuat orang lain punya perilaku baik yang menetap. Paham sampai sini ya? Lain orang lain berbuat baik, tumben menibager, astagfirullahaladzim. Paham sampai sini ya? Malah jadi mengurangi itu. Are you ready? Lubang hidung kecil. Yuk lubang hidung kecil, mari kita mulai dari lubang hidung kecil cerita, lubang hidung besar cicing heula. Jadi jangan sampai tuh kan sarua jeung orangnya, cek orang oge kan. Diam dulu, simak dulu, perhatikan dulu sampai dia selesai bercerita. Lubang hidung kecil, the time is yours. Silahkan dimulai dari sekarang, mangga. Let's go. 3, 2, 1, selesai. Alhamdulillah. Tos dulu Akang Teteh sama bestinya. Mantap. Silahkan lubang hidung besar untuk menginisiasi diskusi dengan perilaku baik terkait dengan apa yang diceritakan oleh sahabat kita si lubang hidung kecil. Siap ya?
Dan kemudian tolong ada diskusi dan usahakan mudah-mudahan ada alternatif kesepakatan positif yang bisa dilakukan. Ingat, ekspektasinya jangan berlebihan. Yang penting ada kesadaran bahwa ada perilaku baik yang bisa dipertahankan dan kita cari alternatifnya bareng-bareng. Siap ya? Bismillah. Silahkan Lubang Hidung Besar mulai menginisiasi mulai dari sekarang. Let's go. Silahkan. 3, 2, 1, selesai. Alhamdulillah. Tos dulu sama bestinya tos. Mantap. Akang-akang, teteh-teteh, silahkan berhadapan lagi. Sekarang lututnya makin nempel, deketan. Hak bersuara, hak berbicaranya aku ambil dulu. Tolong tidak ada suara. Yuk kita saling tatap dan saling mendoakan. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Tatap wajah orang yang ada di hadapannya. Yang ditatap yang mana? Di antara dua mata, di atas hidung. Nah di situ yang ditatap ya. Jangan tatap matanya langsung. Tatap di antara dua matanya di bagian atas hidung. Are you ready? Tidak ada suara. Tatap. Bismillah. Mari kita mulai. Ya Allah. Gak usah diulangi, jangan ngomong. Cicing. Tugas akang teteh cicing ngajedog dan lihat orang dan doakannya di dalam hati. Siap? Yuk mulai tatap-tatapan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Robbi, orang yang ada di hadapanku adalah orang baik dan orang yang telah menceritakan kebaikan. Ya Allah, izinkan aku menjadi saksi bahwa barangkali aku belum bisa membuktikan ucapannya, tapi aku yakin kata-kata itu merupakan niatan baiknya untuk jadi pribadi yang lebih baik. Ya Allah ya Robbi, aku pun sudah bercerita kepadanya tentang sesuatu yang aku pikir adalah perbuatan baik yang pernah aku lakukan. Maka ya Allah, jadikan ia, sahabatku ini, jadi saksi yang membuat aku malu jika aku tidak mewujudkannya di kenyataan. Ya Allah ya Rob, sesungguhnya Engkau mencintai orang-orang yang mengatakan apa-apa yang ia katakan. Bahkan Engkau murka jika aku ya Allah dan dia sahabatku ini kemudian tidak melakukan apa-apa yang dikatakan. Maka ya Allah, malam ini jadikan aku dan ia sahabat yang saling berpilin, saling menjaga untuk senantiasa konsisten dalam kebaikan. Ya Allah, walaupun dia cuma satu orang, tapi mudah-mudahan satu orang soleh yang ada di hadapanku ini jadi saksi ya Allah di surgamu kelak bahwa ia akan mencariku. Di mana sahabatku yang kita sharing di Al-Latif? Di mana ia ya Allah? Sesungguhnya aku ingin bertetangga dengannya di surgamu ya Allah ya Rob. Maka akang teteh tatap ia dengan baik-baik, doakan ia, jadikan ia sahabat sehidup sesurga insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan akang teteh yuk silakan menghadap lagi ke depan. Alhamdulillahirabbil alamin. Akang teteh sekalian perhatikan, malam ini tidak ada sesi tanya jawab ya. Insya Allah minggu depan kita mulai banyak sesi tanya jawab ya. Aku bakalan banyak udar-ider dan kalau akang teteh mendambakan dan mengharapkan dapat feedback langsung dari aku, insya Allah waktunya di minggu depan. Sip ya. Jadi besok teh aku pergi ke Purwokerto, baru pulang Sabtu pagi. Doain sehat ya. Mudah-mudahan malamnya kita berjumpa lagi. Kita mulai serius bahas tentang ini ya akang teteh. Kita mulai sesi yang sangat personalized buat akang teteh, yaitu build round competence. Ya punten ini yang di rumah yang nonton gak akan keajak, ini mah khusus buat akang teteh yang hadir ke Al-Latif. Tapi punten ada PR dan harus ada catatan yang kemudian harus dibawa di minggu depan sebagai tugas akang teteh. Siap ya? Yang mana anu ieu geningan, inget nggak? Dulu banget ya. Tugas akang teteh adalah ini nih. Nyari ini kolom nih, nyari ini ya. Nah ini nanti bawa dan buka catatannya, cari catatan yang ini pertemuan kasabarahannya ianya. Ini teh dulu waktu kita pertemuan ketiga, betul, garam dan madu diri. Alah meni apal kene.
Malam chaos ini baheula tah. Pertemuan ketiga, kita balik lagi ke sini ya. Tugas angta teh apa? Yang pertama cari minimal 5. Cari minimal 5. Aku tuh paling gampang, paling mudah ngomongin apa? Paling seneng ngomongin apa? Itu mah 5 hal itu teh udah weh, langsung weh. Nah, itu namanya interest. Paham ya? Cari dan minimal 5. Boleh lebih dari 5? Boleh, tapi cari itu. Sip? Jelas? Yang kedua, aku kalau dipikir-pikir paling bisa apa? Paling sanggup ngapain? Itu masuk ke kolom skill. Yang ketiga adalah segmen. Aku paling nyaman, paling mudah kalau berinteraksi dan mingle sama siapa. Sama siapa tuh bisa segmen usia, sama nama orang, atau kelompok orang tertentu. Ya, ini contoh yang aku nih, yang Zain Permana. Aku mah pasti ini mah mudah ngomongin soal apa? Soal psikologi. Paling mudah ngomongin filsafat atau filosofi ya. The way people think. Terus ngomongin apa? Pop culture. Budaya-budaya yang lagi populer. Komo ngomongin politik mah matak istighfar waya oge ya, lagi sharing kesehatan mental asup we ke politik, astagfirullahaladzim. Sama barangkali urusan yang ada hubungannya sama bisnis. Bagaimana itu teh biar bisa kita monetisasi. Terus ukuran cacicut bisa termonetisasi. Kalau di skill aku ngerasa aku mudah effortless kalau ngeriset. Dan aku asa gampang ngomong teh. Mau ngomong teh asa kaidean teh ngomong naon oge gitu ya. Nulis, nge-influence atau mempengaruhi orang sama berpikir strategis. Ya bikin strategi ABC. Segmen aku biasanya siapa? Kang teh akademia. Kang teh sadar nggak? Ini teh pertemuan ke-15 ya kalau nggak salah. Sepanjang pertemuan kita dari 1 sampai ke-15, dan segmen aku berubah ini mah. Orang-orang yang pada minat dan senang belajar beda tampilannya teh. Beda banget dibanding awal-awal pertemuan yang masih perpindahan antara ta'aruf series gini. Ingat nggak? Aku masih sering ngomongin ta'aruf series. Eta mah nu barareki we nu karitunya. Kesini mah udah beda. Udah mulai vibes teh kerasa banget bedanya. Nah, gara-gara ini mulai kesini akademia. Apa akademia teh? Orang yang mau diajak mikir. Nah, ini segmen aku. Atau orang yang usianya lebih senior dari aku. Wah, mata kamari cocok jeung mbah. Bahasa umroh. Sama pemuda, akang teteh, balita, budak leutik, aku juga bisa ke budak leutik sama komo iya mak dan janda aya nama. Lagi luar biasa karena memang aku lagi concern banget dan lagi bersyukur banget follower aku di IG sekarang udah 25%-nya itu laki-laki. Lagi sering nge-mentor cowok sekarang mah karena langka banget laki-laki yang bararager saroleh gitu ya. Ini yang lagi aku concern, maka akang akan dapat privilege untuk aku temenin, dampingin ya, datengin satu-satu di Good Way Saturday ini ya. Sip ya, paham ya? Ini PR-nya, tolong besok dibawa, kita saling diskusi, ngomong, ngulik itu, dan kalaupun nanya, jangan tanya soal materi tapi tentang aku. Kang, aku teh kan kieu kuduna kumaha minggu depan. Karena aku pengen ngajak akang-akang dan tete-tete untuk build around competence. Supaya keluar kompetensi kita hijrah bebarengan bismillah ya. Gitu ya, Kang Tete ya. Mangga silahkan mengantri nanti untuk minum kopi ya. Sampai jumpa di insyaallah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam kemanfaatan, keluasan rezeki dalam keberkahan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.